Itu ada namanya apa itu kalau di beruang, ada beruang ya. Nah itu ada lagi yang datang. Sadis. Aduh, di antara bumi. Saya belum kuwi. Besar. Itu Bu Eni. Ya. Ini bukan Bu Ati sama Bu Ismil ya. Oh, dikendute. Tangarani lho. Pak Dipin Sani. Nah, sekarang di Bersani nih. Apa yang akan dilakukan coba? Damai Pak Narno. Iya. Nah, selesai. Nah, dari melihat film pendek tadi, kira-kira ada yang ingin menyampaikan menurut Bapak Ibu gimana tadi? Ya, kita ini klipnya mau kemana ini? Pak Yanu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya coba melihat ambil makan. Kalau keliru mohon maaf. Yang pertama yang saya lihat satu, jangan suka merendahkan yang lain, yang lebih kecil, lebih mampu. Itu terlihat dari ketika dua tokoh berjuang yang berdiri dari melempar, merendahkan dan sebagainya. Sangat suka bullying. Itu. Yang kedua, saya melihat seandainya mereka itu ada satu yang mau agak ngalah, mereka pasti jaga. Jadi dalam hal ini saya melihat ada dua nilai moral. Satu, jangan rendahkan siapapun, karena punya kemampuan, orang pasti punya kelebihan. Setelah tadi dengan mudahnya dia mengarah tali sampai yang bersatu untuk semua. Yang kedua, sekali dan bahkan sering dalam hidup kita ini kita harus berbagi. Mengalah bukan berarti kalah, tapi ya kita melihat kepentingan bersama demi kebaikan. Saya kira itu, mohon maaf kalau keliru. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan lagi ya Bu, ya Bu Rufi ini Pak. Saya nggak usah banyak-banyak beliau ngomongnya. Kalau saya ambil kesimpulan akhir saja bahwa dengan kita menurunkan ego, maka kita akan mencapai pada tujuan yang kita harapkan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Kuntoyo Ketua Sandiko? Ini akarnya Pak Ustaz. Tadi berdasarkan film tadi, yang pertama, jadi kita harus bisa ngomong kepada yang tua, yang pintar, bisa ngomong yang kecil, yang lemah dan yang muda. Sedangkan untuk selanjutnya perlu adanya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan keselamatan bersama, sehingga masing-masing tidak ada yang dikalahkan atau menyalahkan, tercapai tujuan masing-masing. Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa. Lengkap sekali yang disampaikan oleh Pak Kuntoyo, Bu Mas Rufi sama Pak Yanu sudah menjawab ya. Jadi yang penting itu kalau ada apa-apa itu kepala dingin. Jadi jangan main emosi. Jadi kepala dingin dulu, kemudian kita baru memikirkan kira-kira solusinya bagaimana. Jadi orang kok aku luwih tua
panjenengan muda terus aku yang menang, tidak. Jadi kita saling memikirkan bagaimana solusi terbaik supaya tujuannya tercapai. Kan semuanya tadi ingin ke seberang ya, tapi karena dengan emosi, dengan kekuatan tanpa berpikir panjang, akhirnya dua-duanya tidak tercapai tujuannya, malah bisa menjerumuskan ke dirinya sendiri, tadi kan jatuh. Tapi yang dua tadi ada baiknya, ada tidak baiknya. Baiknya apa? Pak Widi mungkin? Ya kok. Baik, untuk yang tokoh yang kecil-kecil tadi, kelinci sama apa mas? Tupai mas? Ya, itu baiknya itu mereka bisa mencari solusi ketika mendapatkan satu permasalahan, walaupun jalannya tinggal kecil, tapi karena bisa memecahkan atau mencari jalan keluar sehingga dua-duanya selamat. Itu positifnya. Kemudian negatifnya, ini semoga kita tidak semacam itu. Kita tidak gembosi begitu. Jadi kita yang di bawah, kita yang berada di bawah itu jangan sampai melakukan seperti yang dilakukan kelinci sama tupai. Jadi kalau ada program-program, walaupun mungkin di situ belum ada satu titik temu mencari jalan keluar, kita yang di belakang itu, kita yang kecil anak buah jangan sampai gembosi sampai talinya dilepas. Ya itu sisi buruknya dari kelinci dan tupai. Ini itu Bu. Luar biasa, semakin dilengkapi guys. Jadi dengan film tadi saya memang endingnya, ayo kita kompak. Sekarang ada kombel ya, ada komunitas belajar. Apapun permasalahannya kita selesaikan. Jangan istilahnya jangan seperti yang kecil tadi untuk mencapai tujuan. Itu benar, dia pintar dengan segala cara, tapi kan mengorbankan yang lain. Jadi kita maju bareng ya Bapak Ibu. Kalau ada program dari sekolah apa yang dikatakan Pak Widi ini benar, kita dukung. Misalkan namanya orang itu pasti ada kekurangan, tidak seperti yang kita harapkan. Oh karepku ngene kono-kono, nggak apa-apa, tapi didiskusikan dengan cara yang baik. Tidak usah saling gerenang-gerenang begini, yang penting sampaikan. Kita semuanya berpikiran positif. Apalagi nanti semakin panjenengan belajar budaya positif itu salah satunya itu kita harus berpikiran positif. Ya. Kemudian kata kuncinya Bapak Ibu, disiplin positif itu bisa tercapai itu jika semuanya berawal dari diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Ini yang harus panjenengan di mindset kita harus begitu. Yang bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri. Bukan kepala, bukan saya, bukan Bu Umi, bukan teman-teman, tapi panjenengan sendirilah yang bisa merubah menuju ke arah yang lebih baik. Kita sepakat nonton ya? Pokoknya SMP itu sih kompak, mbah guru lawas, anyar, tulung, muda, ini kompak. Pokoknya kalau kompak insya Allah kita jaya. Jadi orang yang nom tua, orang yang anak wedok, orang yang senior, junior tidak ada, kita sama. Kalau ada teman kesulitan ya kita bantu, ya. Yang merasa pintar ya jangan merasa wah itu aku dikongkoni terus, karena saya yakin Bapak Ibu kalau ngomong itu pasti dengan kalimat-kalimat yang santun, nyuwun tulung begitu ya. Jadi itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah sekarang lanjutkan deh. Nah, ini nanti aja, sebaiknya nanti aja. Sekarang ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, coba bayangkan. Nah sebentar, ini ada beberapa pertanyaan. Coba nanti panjenengan jawab. Jawabnya itu bisa setuju atau tidak setuju. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut panjenengan, silahkan tunjuk jari siapa yang setuju. Semuanya? Tidak ada ya? Semuanya? Ada yang setuju? Ya, oke. Kalau saya nih Bu ya, mungkin karena saya juga belum mendapat pencerahan dari guru penggerak atau kayak di PNN. Memang sejujurnya tidak ada hukuman, tetapi salah satu bentuk hukuman itu bukan berarti bukan berarti memberatkan si anak, hanya membiasakan supaya si anak itu untuk terbiasa sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan.
Ya, hukuman di sini sifatnya hukuman yang mendidik. Demikian. Ya, terima kasih. Makasih Dek Kun, kan masih muda ya ikut sekolah penggerak apa guru penggerak. Oke, mungkin ada yang dari lulusan guru penggerak ini mau menyampaikan kira-kira setuju tidak? Pak Gopar, Pak Wid, coba nanya. Coba Pak Gopar, setuju tidak kira-kira? Oh belum lulus. Ayo jawab. Oke, untuk pendapat saya tentang hukuman yang diberikan kepada peserta didik itu saya rasa kurang tepat ya Pak. Karena hukuman itu sifatnya adalah memaksa dan itu tidak menimbulkan kesadaran dalam diri siswa sendiri nantinya untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Edwin sama Pak Tumayo sama benarnya, nggak ada yang salah. Tadi Pak Kun menggarisbawahi ada garis yang digarisbawahi sebagai apa tadi? Kalau saya ngomongnya sebagai konsekuensi apabila sudah ada keyakinan berbeda loh ya. Nah, itu namanya konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Oke, tanda kutip ya Dek ya. Nah sekarang silakan dibuka. Dengan guru penggerak itu tidak setuju, ya. Kita sepakat ya bahwa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Justru nanti akan terkesan di memori anak. Jadi secara psikologis kita melihatnya secara psikis anak. Ya. Sesaatnya dia disiplin, tapi di balik itu secara psikologisnya akan terganggu. Ya, kita setuju ya Bu Rufi? Ya, oke. Tapi kalau Pak Kun tadi berbeda, itu konsekuensi dari keyakinan yang sudah dibuat. Oke, yang berikutnya. Oke, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, silakan berpendapat. Pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira gimana ini? Yuk. Ada murid loh. Kamu kalau begitu kan gimana? Nah. Oke. Oke, ada yang mau menjawab kira-kira siapa yang setuju? Ancong, yuk. Lah iyalah. Enggak apa-apa. Tidak setuju? Tidak setuju? Yang tidak setuju ngacung. Ya ngacung berarti ragu-ragu nih. Tidak setuju ya Pak Narno pertama kali. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Membaca dan membersihkan halaman itu di salah satu pihak mungkin itu negatif, tidak mesti harus positif. Bagi kita mungkin itu positif lah, membaca tambah pengetahuan, membersihkan halaman itu sebagian daripada iman. Tapi bagi yang pelaku itu belum tentu itu sesuatu yang positif, itu bisa saja itu negatif. Jadi sekali lagi hukuman, jadi kata-kata hukuman itu sudah cenderung ke negatif. Terima kasih. Luar biasa teman-teman. Jadi nanti ini secara langsung kita loh ya. Kalau kita sepakat besok tidak boleh seperti itu lagi ya. Oke, listnya sini listnya. Kamu ke sini. Nah ini tidak sah loh Bapak Ibu. Ini langsung loh, spontan loh. Dok, misalnya kamu misalnya terlambat sekolah, terus diberi hukuman membersihkan halaman atau membaca, kira-kira perasaan kamu bagaimana? Senang nggak? Tidak senang. Perasaannya ngapa? Karena melakukan di luar pembelajaran. Terus menurut kamu setelah kamu dihukum membersihkan itu, besok sudah bisa merubah kamu ke disiplin atau belum kira-kira? Belum. Oh belum. Tenang loh ya. Tidak ada kesepakatan antara kita loh ya. Ya, udah saling kenal. Udah saling kenal. Ternyata anak kamu nyaman nggak kira-kira? Sini. Bapak sini. Ya. Kalau kamu terlambat terus suruh membersihkan halaman, gimana perasaan kamu? Nggak suka, malu. Oh malu.
ya? Malu. Berarti kan malu sama siapa? Malu sama teman-teman. Kalau misalnya telat, seharusnya dihukumnya di kelas atau dikasih tahu gitu baik-baik. Oh begitu, oke. Tepuk tangan untuk anak kita. Jawaban yang jujur Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, besok kalau terutama yang kesiswaan ya, kalau ada yang seperti itu kita sepakat ya. Jangan memberi hukuman. Kita sudah mulai adanya disiplin positif. Biar anak menyadari sendiri. Dan nanti di kelas kan ada keyakinan kelas. Apa yang harus dilakukan anak jika misalkan melanggar itu biar di kelas. Oke ya. Jadi ternyata anak jujur. Malu ya. Berkaitan dengan pernyataan bahwa pemberian hukuman positif itu tidak kurang baik, kita tidak setuju dengan itu. Terus nanti bagaimana kalau anak ya real kita aja, real di sekolah kita itu, maaf ya, kita semuanya tahu bahwa siswa-siswa itu begitu hebatnya sekarang itu, aktivitasnya begitu tinggi, daya imajinasinya begitu tinggi, sehingga di luar batas ketertiban yang ada di sekolah kita. Terutama contoh di kelas kami saja di Sebrandi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau di Sebrandi itu siswa laki-laki terutama imajinasinya begitu liar. Ya, imajinasinya begitu liar. Kalau itu tidak terarahkan dengan sedikit sedikit ada ketegasan, itu mungkin ya butuh waktu sampai lulus pesantren juga belum sampai arah tujuan kita. Sedangkan mungkin tadi ada konsekuensi, setelah kita mungkin sanksi itu kita ganti dengan konsekuensi yang telah kita sepakati bersama. Nah, pertanyaan saya, konsekuensi itu nanti bentuknya seperti apa? Apakah suatu tindakan pengganti apa atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang menarik Pak. Jadi memang anak itu luar biasa. Makanya nanti kalau sampai bawah, nanti kita akan mencari solusinya bagaimana. Kita belajar bareng-bareng. Nanti saya jawabnya nanti aja ya, bagaimana mengatasi seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi, disampaikan Pak Kuta itu sangat benar. Perlu waktu lama. Mungkin sampai lulus pun anaknya masih nampak seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita membiasakan melaksanakan disiplin positif, paling tidak anak itu sudah merekam sedikit demi sedikit. Tidak harus tuntas di sini. Paling tidak kita membekali. Karena zaman sekarang ya seperti itu, paling tidak nanti semakin dewasa anak itu kan semakin bisa berpikir, oh ternyata yang Pak Kun lakukan itu seperti itu ternyata bermanfaat. Anak baru merasakan mungkin setelah lulus dari sini. Ya, jadi memang karena masa pertumbuhan anak usia 13, 14, 15 sih menunggu. Nah, jadi kita tidak usah langsung hasilnya sekarang, tapi insya Allah dengan dibiasakan tadi, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Betul ya, guru penggerak. Ya, oke, lanjut. Jadi jawabannya pasti tidak setuju. Yang terakhir, saya hanya 3. Nih, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, mana lagi? Oh, Bu Erni. Bu Erni dulu saya Pak. Bu Erni. Oh, Bu Erni. Kalau pendapat saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu saya setuju, karena kalau dikasih motivasi seperti itu, anak-anak itu lebih semangat. Terima kasih. Ya, Bu Erni, ada yang berbeda Bapak Ibu? Yang pertama Pak Yanu. Terima kasih Bu Yul, Bapak Ibu yang lain. Saya sedikit berbeda dengan yang disampaikan Bu Erni. Ketika kita memberi penghargaan yang memotivasi, memang pada prinsipnya iya, tapi ada satu hal yang mungkin, mohon maaf, kadang-kadang saya sendiri mungkin lupa. Ketika kita membiasakan memberi penghargaan, anak akan selalu bergantung pada itu. Ketika tidak ada penghargaan, mereka mungkin bisa menjadi berkurang motivasi. Sehingga kalau saya cenderung tidak. Oke, Pak Narno, silakan. Tadi saya mungkin masuk yang kedua itu setuju. Alasannya penghargaan itu tidak semuanya
pada materi, mungkin acungan jempol itu sudah penghargaan. Aleman apa sih aleman? Pujian itu sudah penghargaan. Di alem, dipuji, diangkat, disanjung itu suatu penghargaan bagi. Maka dengan itu saya yakin dia akan termotivasi dengan semacam itu. Terima kasih. Ada lagi? Guru penggerak, Pak Wid menyampaikan. Oke. Baik, kalau saya sebenarnya dua pendapat itu juga tidak ada yang salah. Jadi dua pendapat itu kalau menurut saya bisa dibenarkan. Artinya kalau menurut saya pribadi, kalau saya suruh milih antara setuju dan tidak setuju, saya pilih tidak setuju. Karena apa? Saya berpendapat seperti yang disampaikan Pak Zanu, ya, secara garis besarnya begitu. Jadi apapun bentuk penghargaan, mungkin secara sesaat bisa memberikan motivasi pada anak. Itu hanya sesaat saja. Tapi ketika kita tidak ada penghargaan, pada akhirnya nanti anak itu malah menjadi ketergantungan. Contohnya ketika kita dalam pembelajaran sekali waktu kasih penghargaan, nanti kalau bisa jawab tak kasih ini mau. Nah, pada pertemuan berikutnya ketika kita mengajar di kelas yang sama, bisa jadi itu nanti akan muncul lagi. Hadiah apa Pak, kan gitu biasanya. Hadiah apa? Jadi secara garis besar saya tidak setuju. Tetapi mungkin bisa jadi yang disampaikan Pak Narno itu sering kita juga mengalami. Pada intinya ketika memberikan penghargaan, sifatnya itu bukan berupa materi, sifatnya hanya berupa mungkin ya pujian, memberikan pujian atau motivasi itu ya mungkin itu sah-sah saja. Tentu luar biasa ya, semuanya sebenarnya juga nggak ada yang salah itu. Jadi kalau penghargaan itu cenderung ke mungkin materi atau hadiah ya. Kalau kita hanya pujian jempol luar biasa itu apresiasi ya, apresiasi. Jadi kalau di disiplin positif buka aja, pasti tidak setuju ya. Karena kita pengen membangun mental anak itu bahwa apa yang dilakukan itu memang dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Kalau hadiah itu faktornya eksternal. Kalau budaya positif, disiplin positif faktornya dari dirinya sendiri. Ya nggak salah, nggak apa-apa, silakan. Bapak Ibu kan harus beri apresiasi, bagus, luar biasa. Itu harus jempol, tepuk tangan itu satu bentuk apresiasi. Ya. Kemudian kalau suatu saat memberi hadiah, seperti di upacara itu nih, pernah dulu saya coba. Nanti anak yang sudah diberi hadiah itu suruh bercerita, kenapa kok sampai bisa juara. Di sana kan ada usaha dia belajar, berlatih. Tujuannya apa? Biar anak lain yang tidak mendapat hadiah itu termotivasi. Ternyata dengan kerja keras akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi besok kita budayakan lagi kalau anak diberi reward suruh cerita, kok iso juara piye ceritanya. Jadi ada nilai positifnya, itu boleh. Jadi seperti Pak Kun juga boleh, makanya kita tidak langsung tadi dengan anak bercerita, menceritakan kenapa sampai juara 1 misalkan, ranking 1 itu apa yang dia lakukan sehingga berbagi ke teman-teman yang lain. Ngerti nggih? Ya, oke, kita sepakat lanjut. Nah, tadi masih punya PR. Nah, ini kayak paradigma ini sudah lah. Tadi saya sudah nyinggung bahwa sesuatu itu harus berubah dari dia sendiri. Misalkan coba, sekarang berpasang-pasangan nggih. Yang bagian kiri silakan menggenggam tangannya, digenggam yang berpasang-pasangan. Ya. Yang sebelah kiri Pak Widi ke belakang genggam tangan, bisa kanan kiri. Yang tengah tidak usah genggam. Yang dua di sini silakan merayu saja, merayu temannya yang genggam. Ya. Jadi yang tengah ini sama ini nggak apa-apa. Nanti jenengan sama Bu Fi, yang genggam siapa? Pak Setri sama Bu Eri. Satu genggam, satu tidak. Enggak, tangannya sendiri. Oh, tangannya sendiri dong. Genggam kencang ya. Sekarang yang tidak menggenggam, rayulah teman penjenengan itu supaya mau membuka tangan. Dirayu, terserah mau dirayu piye terserah. Tapi tidak boleh dipaksa. Jangan dipaksa. Rayu saja. Ayo dirayu dengan kata-kata apa terserah. Ayo Bu Mami sama Bu Tompak, nah dirayu. Ya.
boleh dipaksa. Yuk silakan dirayu. Siapa yang berhasil? Yuk. Yuk silakan. Bu, dikasih atusan elon gitu Bu. Silakan dirayu terus Pak. Mau dikasih hadiah nggak boleh? Silakan. Dirayu. Ayo ini yang main siapa ini? Yuk dirayu. Yuk. Rayuan maunya siapa ini? Dirayu. Ayo dirayu. Ya, ya. Ya menunjukkan. Nanti saya berikan salam metal. ayo. Ya terserah. Kalau dia nggak mau kan nggak apa-apa Pak. Nggak mau ya nggak apa-apa. Tangan kiri. Ya nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak mau tetap nggak mau Pak. Ya, lagi terus kan Pak. Hitung dengan membuka genggamanmu. Nggak mau. Itu loh Pak. Kasih uang. Siapa dirayu Bunda ini? Ya. Coba Bunda. Buyul, kenapa tangannya digenggam? Bukan dong, karena saya tahu Buyul adalah motivator di SMP saat ini. Kalau Anda menggenggam ini berarti tidak mau berbagi ilmu. Bukanlah Bu, untuk berbagi. Ilmu kan tidak untuk diri sendiri. Ketika berbagi itu semakin pahalanya banyak. Semakin dipakai oleh Bapak Ibu yang lain. Ibu ingin masuk surga? Ibu ingin masuk neraka? Buka dong Bu. Ayo, beri semangat teman-teman semuanya. Beri motivasi semuanya. Buka. Tapi percaya ya? Enggak, saya nggak akan anu. Karena ini itu adalah hadiah nanti. Tapi saya percaya Buyul mau membuka dengan telapak tangan terbuka untuk berbagi ilmu dengan yang lain. Mau nggak berbagi? Saya percaya mau. Percaya nggak mau? Percaya nggak mau Bapak Ibu? GTK-nya palsu nggak? GTK-nya palsu nggak? Palsu. Aslinya dia mau, tapi ini palsu GTK-nya. Tidak mau karena saya punya cara lain untuk menyampaikan kepenjenengan dengan tidak harus membuka tangan. Kan ini kan kesepakatan. Tadi yang suatu permintaan bukan. Oh iya. Dan ini 12 ya. Oh iya. Saya minta panjenengan dengan memberikan ilmu panjenengan ini untuk dibuka genggaman tangan. Karena di genggaman tangan panjenengan ini ada banyak ilmu yang akan diberikan. Jaganya. Ternyata kekeh. Tapi percaya nggak? GTK-nya bohong ya? Bohong. Sama Oke, saja. jadi ini sudah diperkenalkan budaya. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih saya nyuruh penjelasan ini? Tadi dengan segala upaya Pak Wit aja dirayu Pak Marioto suruh apa 3 seri apa tetap nggak mau. Kalau tambahin snack bener kerja. Tambahin snack nggak mau. Apa mananya Bapak Ibu? Jadi kita itu harus mau merubah mindset tentang budaya positif harus berasal dari mana? Dirinya sendiri, bukan faktor dari luar. Faktor luar seperti budanya kepalaku loh, yang tutup nyengkel aku ragil. Nah, selama kita tidak ada keinginan dari diri kita, maka tidak akan berhasil. Intinya itu Bapak. Dirayu, dihadiahi apapun kan tetap gak mau. Jadi kita berpikiran sama, sesuatu itu bisa berhasil jika diawali dari diri sendiri. Atau ya, sepakat ya? Ini perubahan mindset kita. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini lagi paradigma stimulus respon ke kesuanya. Jadi untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Enggak boleh, Bapak Ibu. Saya memaksa penjenengan ben koyok nyambut gawe ben koyok aku, saya enggak boleh. Karena setiap orang itu memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Tiap orang-orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Itu harus kita pahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kan mandangnya dulu seperti itu nih, bahwa anak melakukan sesuatu itu pasti dia salah. Ya benar, bagaimana Bapak Ibu? Yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang harus kita rubah itu.
Jadi jangan hanya memandang, wih salah. Tapi kita harus tahu, oh dia melakukan seperti itu pasti ada tujuan tertentu yang harus kita tahu itu. Mungkin anak itu masih ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka kita perlu tahu. Jadi jangan nyalahin, wih salah, jangan. Pasti ada tujuannya. Kenapa anak di kelas waktu diajar itu kok bengok-bengok? Karena anak itu ada tujuannya apa? Kayak mencari perhatian dari penjenengan. Nek jenengan mulang itu sing diparani sing tak pintar-pintar wae, sing tak menengah ke bawah dijarne wae. Nek mereka tidur, jangan nyalahkan anaknya gitu loh. Jadi apa tujuan anak itu? Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, nggak bisa. Bunda itu mengontrol saya nggak bisa tadi, nggak bisa. Yang bisa mengontrol siapa? Diri kita sendiri. Seperti tadi loh. Ya. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini salah. Apalagi mungkin bunda, aku bisa mengontrol guru-guruku. Nggak bisa pun. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah diri kita sendiri. Jadi misalkan, wah buyutnya lagi-lagi terus diberi amanah bunda suruh begini terus mengontrol saya. Tidak, saya tidak akan mengontrol panjenengan. Tapi bagaimana panjenengan akan memberdayakan diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ada pemaksaan yang jenengan tadi bujuk gagal, terus dipukul tangannya dibuka, nggak boleh. Ya, biasanya kan ngono, cara halus ragilem, aku pengen cara kasar, nggak boleh. Ya. Kemudian ini harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, karena ada kesepakatan tadi. Kemudian berikutnya model berpikir menang dan kalah. Nah, yang harus ada adalah berpikir menang dan menang. Dua buah pihak itu semuanya harus diuntungkan, tidak ada yang dikalahkan. Kita sepakat ya? Dari tadi membuka telapak tangan. Maknanya seperti ini. Lanjut. Kemudian ini nggak usah, lanjut aja. Secara teori nggak usah. Ini disiplin. Wes, nggak usah, udah tahu deh, langsung deh. Ini waktunya nggak cukup. Nilai-nilai kebajikan kita juga nggak usah ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang diyakini secara bersama, ya, jujur, mandiri, dan sebagainya. Ini semuanya ada di P5. Ya, oke, lanjut. Kemudian lanjut. Nah ini. Teori motivasi perilaku manusia itu ada eksternal, kemudian ada internal. Yang paling bagus adalah yang paling bawah. Panjenengan tulisannya secara cepat. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah itu berarti motivasi dari Tuhan. Aku lebune ben ora telat, mergo nek telat aku akan resiki halaman. Itu motivasi dari Tuhan. Kemudian mendapatkan imbalan, juga motivasi dari Tuhan. Aku pengen juara siji, mergo nek itu hadiah dari buku kepala sekolah itu eksternal. Kemudian yang paling bagus adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang harus kita terapkan ke anak didik kita. Lanjut. Dek. Ini merdeka. Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang paling berkuasa itu ya diri kita. Gitu. Jadi faktor eksternal itu hanya faktor kecil. Jadi yang paling besar itu adalah faktor dari diri kita. Lanjut. Oke, sekarang ini ada hukuman, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang nggak usah ya. Langsung aja deh. Nah, terus ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, jelas ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu dari dalam. Terus lagi. Kemudian bentuk program ini. Ya, dalam mengapresiasi perlu diingat, yaitu beri dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan semua murid, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi apabila memberi penghargaan atau apresiasi harus seperti itu. Langsung lanjut, kurang cukup. Contoh pengakuan apresiasi. Nah, kemarin saya perhatikan kamu begini. Kemudian rasa empatimu besar sekali, situasinya pada saat jadi harus terkait dengan orang lain, Bapak Ibu. Itu jika kita memberikan apresiasi dengan kalimat-kalimat, itu hanya contoh saja. Lanjut deh. Terus, oke, sekarang ini munculkan soal nomor 1. Tindakan guru, ini pernah mungkin di sekolah penggerak ya.
Kemarin disimulasi sudah disampaikan Dek Gofar, disampaikan ini. Oke, sudah disampaikan. Coba ingat-ingat. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama, mencatat 10 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Buka deh, buka cepat. Terus kedua, coba dibaca. Hukuman. Hukuman. Oke, dibuka. Oke, yang ketiga. Hukuman. Terus konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke, buka konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Apa ini? Konsekuensi. Terus murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Oke, yang berikutnya. Hukuman. Apa ini? Ada yang jawab konsekuensi? Coba dibuka. Kenapa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu konsekuensi? Berarti di sana sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat antara guru olahraga dengan siswa. Jadi Bapak Ibu, ada kesepakatan. oh, ya harus ada pun sekarang. Andai kata tidak ada kesepakatan untuk Hukuman, hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah mulai paham ya konsekuensi sama hukuman ya? Oke, lanjut aja. Lanjut. Ini untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Kalau hukuman, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, jadi membekas. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar yang menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau berupa hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetap tidak nyaman, tapi jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini untuk konsekuensi. Konsekuensi pun juga masih ada kekurangannya. Bisa dihindari, begitu deh. Nah itu bisa terjadi jika ada keyakinan kelas tadi, anak dibudayakan disiplin positif. Lanjut, saya nanti mau praktek juga. Langsung deh. Ya Pak, langsung lanjut. Terkait masalah konsekuensi. Kalau kami di kelas 9 ketika kami membuat kesepakatan kelas, ya. kita juga kita berikan konsekuensi. Jadi kita buat kesepakatan. Jadi apakah semacam itu bisa diterapkan? Karena sudah menjadi satu kesepakatan kelas. Jadi satu kelas konsekuensinya kalau umpamanya terlambat 5 menit atau apa gitu ya. Itu nanti umpamanya apa ya, membaca surat pendek umpamanya. Tapi itu sudah menjadi kesepakatan sudah sepakat. Kalau seperti itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting tidak berdampak yang apa ya secara psikologis anak. Intinya itu silahkan. Tapi kalau misalkan mau konsekuensi dibahas betul sampai anak itu memang apa ya menyepakati. Jangan sampai anak bermelu-melu gitu loh. Karena kita tidak tahu psikologis anak. Dan kalau memakai konsekuensi nanti anak-anak yang lain juga dihimbau jangan sampai mempermalukan atau merendahkan anak tersebut. Intinya itu. Tapi yang paling tepat mestinya kita harus melakukan restitusi. Restitusi itu apa toh? Restitusi merupakan pilihan menguatkan bentuk murid untuk murid anak dalam jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Artinya dalam tanda kutip ya. Kemudian mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Kemudian apa yang diyakini di kelas itu nanti dia akan memperbaiki dari keyakinan yang ada, kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang paling bagus itu memang restitusi. Tapi mengarah ke restitusi, ya sementara konsekuensi dulu nggak apa-apa. Tapi nanti Bapak Ibu diarahkan ke restitusi. Betul ya? Lanjut. Oke. Nah sekarang ini restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi
diri bagi murid, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tidak malu, ora isin, percaya diri, seperti itu. Kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, jadi lanjut itu secara teori. Kemudian ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian mencari cara terbaik, kemudian fokus pada karakter, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak itu merasa tetap percaya diri, ora isin. Kalau bedanya dengan hukuman dan konsekuensi itu lebih nyaman. Ini Bu Rufi, guru BP harus banyak belajar restitusi. Nanti ada anak-anak yang bermasalah, kan Bapak Ibu sibuk ngajar. Nah, kita masukkan ke BP biar diadakan segitiga restitusi. Oke Ibu, makanya nanti silakan panjenengan belajar banyak tentang restitusi. Insya Allah luar biasa hasilnya. Terus lagi, berikutnya nih, waktunya mepet, keyakinan kelas sudah. Oke, saya hanya menekankan Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah panjenengan buat di kelas itu bentuknya peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan ya? Keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Tidak boleh ada kata lain. Siswa tidak boleh datang terlambat. Itu tidak diperkenankan. Kata negatif tidak, itu ya. Misalkan yang benar bagaimana? Siswa datang tepat waktu. Itu namanya keyakinan kelas. Jangan tidak boleh tidur selama mengikuti pembelajaran. Itu bukan keyakinan. Yang bagus bagaimana? Memperhatikan guru saat pembelajaran. Memperhatikan guru atau aktif mengikuti pembelajaran. Nah, aktifnya berarti orang ngantuk. Tidak boleh seperti itu. Nanti Bapak Ibu wali cek lagi keyakinannya sudah kalimat positif atau belum. Kalau belum dirubah, itu deh. Jadi tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi sudah luas gitu loh. Aktif mengikuti pembelajaran berarti kan dia orang ngantuk, orang gojek, orang itu. Jadi dirubah menjadi kalimat yang positif. Nanti cek lagi keyakinan kelas. Kan ya? Ya itu. Bedanya itu. Kemudian harus disepakati semua siswa dan wali, paling tidak wali. Kalau mapel ya dengan guru mapel. Tapi harus dengan kalimat-kalimat positif. Ya. Lagi, Dek. Terus mana? Dah langsung aja. Langsung kemudian, nah ini datang tepat waktu. Jadi itu positif ya. Mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, nah, atau jangan diganti. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan, ya. Yang penting harus menjaga kebersihan kelas. Dibikin kalimat positif. Ini yang mungkin kemarin kan Bapak Ibu ada yang belum tahu ya. Nanti tinjau lagi di keyakinan kelas masing-masing. Terus lagi deh, lewat aja. Kemudian sudah lewat. Ini jadi kalimat positif tadi. Lewat. Oke, lewat. Terus peraturan dan keyakinan kelas. Oke, sekarang coba. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas atau bukan Bapak Ibu? Oke, coba sekarang cepat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas? Kalimatnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimatnya? Ada yang berpendapat? Buka aja deh, cepet deh. Yuk. Itu merupakan nanti keyakinan kelasnya berupa apa? Tanggung jawab. Jadi orang satu gitu ya. Terus berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Langsung buka aja deh. Nah, menghormati orang. Nah, jadi kalimat-kalimatnya itu loh, menjadi kalimat-kalimat positif. Terus berikutnya langsung dibuka aja. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa? Menghormati. Kira-kira apa ini? Berkomitmen. Berkomitmen boleh nggak? Boleh. Boleh. Terus menghormati orang lain masuk nggak kira-kira? Masuk. Karena pada saat terlambat dia akan mengganggu. Ya. Terus langsung dibuka aja deh. Dilarang melakukan kekerasan sampai bawah. Karena waktunya harus mepet. Saya belum praktek restitusi. Oke? Jadi itu contoh-contoh bedanya peraturan sama. Ya. Berkaitan dengan tadi itu kalau keyakinan kelasnya sifatnya masih umum, jadi secara real kayak apa anak-anak juga belum bisa menerjemahkan ini masuk apa-apa, jadi perlu artinya nanti
penampilan kelas masih perlu ada penjelasan. Iya. Mau menuliskan kan dibahas dulu. Ya. Ini loh. Nek, misalkan apa tadi menjaga kebersihan kelas kan jelas kayak apa toh tidak boleh buang sampah, tidak boleh coret-coret, itu harus ada penjelasan. Ngerti nggih? Ya, itu. Terus lagi. Oke, kebutuhan dasar manusia di depan ini ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau jenengan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, pasti ada masalah. Ya, orang kasih sayang, yang ngomong hati kayak bojone, nah itu juga masalah. Kemudian kebebasan itu juga kebutuhan. Jadi anak-anak itu butuhnya ini. Kalau tidak terpenuhi satu pun, pasti anak itu akan menimbulkan masalah. Oke, langsung. Oke, 5 posisi kontrol. Mana sudah dijelaskan di guru penggerak? Ada 5 posisi kontrol ya, yaitu 1 sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Bu Mas Rufi, nanti panjenengan memposisikan di manajer, jangan sebagai teman, jangan sebagai pemantau, jangan sebagai pembuat rasa bersalah. Karena apa? Kalau panjenengan sudah berposisi sebagai manajer, secara otomatis keterampilan-keterampilan yang diperlukan pada saat menjadi penghukum, pembuat bersalah, teman itu tidak dikuasai. Betul ya? Jadi kita semuanya berharap Bapak Ibu nanti menjadi manajer. Oke, berikutnya. Semuanya. Terus deh. Pertanyaan, siapa yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Langsung dibuka aja. Ya, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Coba, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tadi ada 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan kontrol. Manajer. Kira-kira sebagai apa ini? Kamu tidak pernah, kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah. Ada yang coba dibuka, benar bersalah. Nah, penghukum. Langsung berikutnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apa itu? Teman. Ya, terus. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yuk, mana cepat. Sebagai apa tadi? Pemantau? Ada yang jadi pemantau? Buka deh. Oh, terus lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Ada kata selalu. Apa ini? Bersalah? Ada yang lain? Apa? Kamu selalu terakhir di hatiku Pak Pur. Nah, itu ya. Oh, deh, langsung buka aja yuk. Oke. Selalu loh, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kalimat itu ibu kalimat tapi maknanya dalam. Bu Ruby nanti sini ya Bu ya. Oke, berikutnya. Wes langsung deh. Waktunya entek nanti. Nah, sekarang segini garis sisi. Langsung ada 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini Bu Ruby kalau mengatasi masalah pakai ini. Menstabilkan identitas. Ya, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Ya. Kemudian yang sisi berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian cara efektif. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kamu ada nggak? Apa saja? Terus kalau kamu begini, kamu apa? Dari dibandingkan dengan keyakinan kelas bagaimana? Dan sebagainya. Terus ini langsung deh menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk itu saya akan mencoba mempraktekkan bersama anak cantik saya ini sini nak. Ya, nanti Bapak Ibu amati ya. Ini satu. Saya ini. Ya. Satu saja sini. Saja ya. Oke. Oke, nanti perhatikan Bapak Ibu. Tadi ada 3 sisi ya. Yang pertama sisi pertama apa tadi? Baliknya dek, nanti Bapak Ibu biar yang segitiga tadi. Yang pertama apa? Stabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Yang ketiga, oke. Jadi saya akan mempraktekkan. Yang pertama masalahnya nanti adalah panjenengan dengarkan sendiri. Oke. Silakan Dok. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak.
Oke. Ya, oke, Mbak Listia. Terima kasih ya sudah sesuai dengan apa yang Bu Guru sampaikan ke temanmu. Tadi Bu Guru pesan kamu suruh menghadap Bu Guru. Terima kasih sudah meluangkan waktu karena sekarang kita waktu istirahat untuk kamu. Bu Guru mohon maaf mengganggu waktu istirahat kamu, tapi Bu Guru ingin hari ini nanti ada obrolan santai dengan Bu Guru. Gak apa-apa ya, Dak? Iya, Bu, gak apa-apa. Dok, Listia, kemarin Bu Guru itu mendengar laporan dari Bapak Ibu Guru BP atau BK, kemudian dari Bapak Ibu Guru dan dari pembina OSIS bahwa akhir-akhir ini kamu sering terlambat. Apa benar, Dok? Iya, Bu, betul itu sering terlambat. Oke, sering terlambat. Dok, sebenarnya anak-anak terlambat di SMP 1 Simo itu tidak hanya kamu. Banyak sekali siswa-siswa yang juga seperti kamu terlambat masuk kelas. Dan kamu juga pernah lihat kok kalau Bapak Ibu Guru juga ada yang terlambat. Jadi itu hal yang biasa. Tidak hanya kamu yang terlambat, banyak teman-teman kamu dan Bapak Ibu Guru yang terlambat. Tapi Dok, kamu terlambat itu kan pasti ada sebabnya. Boleh Bu Guru tahu? Karena saya terlambat itu pas malam itu tidurnya di atas jam 12 atau lebih, mungkin bisa kurang tidur. Oh, kurang tidur. Kamu tadi bilang tidurnya di atas jam 12 ya? Iya, di atas 12. Terus selama menunggu sampai jam 12 itu yang kamu lakukan apa enggak? Hanya bermain HP atau bisa nge-game. Oke, jadi asing ya kalau bermain ya? Bisanya pegang HP, kemudian nge-game, bermain, buka IG, TikTok seperti itu. Perasaan kamu gimana pada saat main HP itu? Perasaan saya senang. Senang. Dan itu membuat kamu tidak ngantuk ya? Oh, tidak ngantuk. Terus orang tua kamu gimana? Tahu tidak kamu seperti itu? Sebelum itu tahu, mungkin sudah diberi peringatan agar lebih tidur awal untuk biar pas berangkat sekolah itu tidak terlambat, tapi tetap saja pas jam 12 itu tetap terasa tidak ada rasa untuk ngantuk, tidak ada rasa untuk tidur. Jadi nggak ngantuk ya, nggak ngantuk karena kamu asik main HP ya nak ya. Nah, Dok, tadi kan Bu Guru awalnya kan tanya kamu sering terlambat. Lah berarti penyebab keterlambatan kamu itu kira-kira karena apa? Karena bangun terlambat, bangun jam 6 itu juga dibangunkan oleh orang tua. Oh, begitu. Bangun terlambat karena penyebabnya tadi kamu main HP sampai malam ya. Ya. Terus menurut kamu yang kamu lakukan setiap hari itu menurut kamu benar atau mungkin salah? Itu perbuatan yang salah dan tidak patut dicontoh oleh siswa-siswa yang lain. Oh, tidak patut dicontoh oleh siswa-siswa yang lain. Terus menurut Mbak Listia, kamu pengennya jadi seperti apa? Misalkan apakah kamu pengen tetap terlambat terus atau mungkin bagaimana kalau Mbak Listia pengennya seperti apa? Saya ingin agar tidak terlambat lagi, dengan itu saya tidur lebih awal agar mencukupi mengubah pola tidur saya. Oh begitu, pola tidurnya pengen dirubah ya supaya tidak terlambat ya. Ini benar dari Mbak Listia sendiri? Apa karena ditanya Bu Guru? Tidak. Ini saya sangat menyesal ya, karena saya juga meminta maaf kepada wali kelas dan juga teman-teman karena saya terlambat bisa mengganggu waktu belajar. Itu berarti Mbak Listia sudah ada cara ya supaya tidak terlambat, yaitu dengan cara untuk tidak tidur terlalu berarti yang kamu lakukan apa kira-kira supaya bisa tidak tidur terlalu malam? Saya lakukan tidur mulai jam 9 malam atau jam setengah 10 agar tidak terlambat
lambat bangun dan juga tidak sering bermain HP. Itu bagus sekali Mbak Listia. Nah, itu kira-kira Mbak Listia mau melakukan kapan itu? Saya akan mulai malam ini agar besok juga tidak terlambat datang ke sekolah. Itu kemudian berarti Mbak Listia sudah ada keinginan mulai nanti malam tidak main HP lagi ya, mau tidur awal dari jam 9 sehingga bangunnya lebih awal. Kemudian untuk memastikan itu kira-kira misalkan Mbak Listia masih sulit untuk bangun pagi, kira-kira Mbak Listia ada usaha lain nggak selain tadi sudah mau tidurnya lebih awal tapi kan terbiasa bangun siang, misalkan itu masih Mbak Listia itu belum bisa bangun sesuai harapan Mbak Listia, yang Mbak Listia lakukan apa? Mungkin bisa mengajak orang tua untuk membantu untuk membangunkan akan lebih awal bangun untuk pergi ke sekolah. Oh begitu ya, jadi minta bantuan orang tua untuk membangunkan ya. Usaha yang luar biasa Mbak Listia, bagus sekali. Terus Mbak Listia, saya tanya ya, tadi kan Bu Guru tanya kamu sering terlambat. Di kelas kamu ada keyakinan kelas nggak kira-kira? Ada. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu dan juga mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Terima kasih. Nah yang selama ini berarti Mbak Listia tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya. Kamu sadari sendiri ya. Terus yang akan kamu lakukan apa setelah kamu menyadari ini? Saya juga meminta maaf kepada wali kelas dan teman-teman telah mengganggu waktu pembelajaran di saat saya terlambat, dan juga saya akan berubah untuk menjadi yang lebih baik. Oke, amin. Semoga apa yang akan dilakukan Mbak Listia nanti bisa terlaksana ya. Nanti Bu Guru pengen lihat mulai besok pagi Mbak Listia tidak terlambat lagi datang sekolah. Begitu ya. Semoga yang sudah Mbak Listia rencanakan bisa berjalan lancar, dan apa usaha-usaha Mbak Listia tadi sudah sangat tepat, tidak main HP di malam hari, kemudian minta orang tua untuk membangunkan supaya tidak terlambat bangun. Mungkin ada yang disampaikan ke Bu Guru? Terima kasih juga kepada Bu Zul yang sudah memberikan solusi agar saya tidak terlambat lagi dan tidak melanggar tata tertib di sekolah, dan juga memberikan motivasi saya untuk selalu giat berangkat ke sekolah. Sebenarnya ini kan dari kamu sendiri Mbak Listia. Tadi yang ada ide untuk tidak main HP, untuk bangun kan dari Mbak Listia sendiri. Bu Guru hanya membantu kamu bisa mencari solusi untuk diri kamu sendiri. Begitu ya Mbak Listia. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama Bu Guru. Semoga nanti ke depannya Mbak Listia lebih baik lagi. Silakan Mbak Listia bisa kembali ke kelas kembali. Terima kasih Mbak Listia. Jadi itu contoh segitiga garis itu yang sudah saya contohkan itu hanya sangat sederhana Bapak Ibu. Karena waktunya juga mepet ya. Kira-kira yang saya lakukan itu tiga-tiganya sudah masuk belum? Sudah ya? Sudah tahu ya? Menstabilkan dulu ya. Setiap orang pernah melakukan sama, Bapak Ibu guru pun terlambat. Itu tujuannya apa? Menguatkan mental. Jadi jangan didonkan. Ya usah salah itu didonkan, jangan, gitu ya. Setelah itu, setelah ada menstabilkan, ada validasi kebutuhan, udah ya. Itu sudah apa yang dibutuhkan, ini sudah. Kemudian ada yang terakhir itu ngecek dengan keyakinan kelas. Itu hanya contoh sederhana Bu Rufi, karena kasusnya juga simpel. Dan nanti anak-anak yang bermasalah di masalah apa saja bisa menggunakan segitiga restitusi. Apalagi nanti Bapak Ibu belajar coaching. Jadi nanti digabung antara coaching sama segitiga restitusi. Insya Allah hasilnya baik. Anak merasa nyaman, merasa tentram, tidak terintimidasi, tidak merasa dihukum. Oke ya Bu, ini contoh dari validasi segitiga restitusi sederhana yang ingin saya contohkan ke jenengan. Pas ada. Oke. 1 jam. Iya. Ini segitiga restitusi. Nanti kita sepakat setelah zuhur kita kembali atau langsung bubar Bapak Ibu? Bubar Ya. Nah, berarti coachingnya ini kasihan coaching sebenarnya. Kan Lain waktu? Ya. Oke, berarti karena kita ada kombel ya. Kombel kita apa namanya?
buat Oke, kita ini udah saya awali hari ini. Nanti ini kohesi ini akan terus menerus. Nanti mengisi waktu di jeda setelah KBM sampai setengah 3. Kohesi itu juga bisa lewat online juga tapi. Bisa, makanya ini baru proses deh. Ini hari ini launching pertama kali secara offline untuk kita. Dan nanti tujuannya mau di online kan itu umum. Jadi siapapun bisa ngikutin. Mungkin bisa kita mulai kohesi dengan online dari komunitas kita dulu juga bisa itu ya. Iya, tapi Pak Faris itu belum bisa masuk. Atau nanti gini deh, sambil menunggu, jangan nanti saya kasih akun saya, dan masuk lewat akun saya, nanti disiapkan untuk online-nya. Nanti materinya bisa bermacam-macam. Dari Pak Kun boleh, dari Pak Faris boleh, dari Pak Widi boleh. Pokoknya berbagi praktek baik. Siapapun yang ikut nanti langsung kita beri sertifikat. Makanya ini baru proses memasukkan Pak Faris ini baru aksi nyatanya baru diunggah di PMN kan belum dikurasi. Kita nunggu sehingga Pak Faris itu belum bisa. Pak Arvin punya. Nanti saya masukkan sebagai pengurus juga nih. Atau Pak Faris bisa memasukkan di sana. Dan kita mulai online ya. Dan nanti terkenal SMP kita itu karena kita banyak potensi sumber-sumber belajarnya banyak sekali, nanti kita efektifkan. Betul ya Pak Kun? Hari ini baru launching pertama kali secara online. Nanti di Arvin kegiatan hari ini nanti dimasukkan ke IG di kita ya. Kita baru launching komunitas belajar. Maka Bapak Ibu, intinya saya ingin di sekolah kita itu disiplin positifnya jalan. Betul ya? Komitmen kita jalankan bersama-sama sehingga anak-anak itu menjadi lebih nyaman di sekolah. Saya kira cukup Bapak Ibu. Ini sudah ada azan, terdengar azan. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya kita memajukan kompel kita. Nanti bisa diisi dari Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru yang lain berbagi praktek baik bisa apa saja. Oke ya? Saya kira cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.